Jadi nama Tuhan Anda Allah sekarang. Anda akui kalau Allah pencipta alam semesta. Ya, Akui itu. Allah. Masya Allah, brother. Anda sudah Islam ini, brother. Subhanallah. Dengar teman-teman, brother kita mengakui bahwa nama Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah. Masya Allah. Yesus bukan ternyata. Pelafalan Keren. kakak membedakannya dari segi pelafalannya saja. Allah, Loh. Allah. Hah? Bahasa saya Allah Hah? itu memang saya akui kata Wah. Allah itu berasal dari bahasa Arab. Ya, Wah. tapi mohon maaf Kak, mohon maaf. Sebelum Islam ada pun kata Allah sudah ada. Brother, mau sebelum Islam ada, sebelum Nabi Adam, Allah juga ada sebagai Tuhan, nggak masalah. Yang saya tanya, Anda sudah akui nama Tuhan adalah Allah. Itu saja Ya kok. Allah itu Tuhan. Berarti Anda akui ya, bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya. Bukan Yesus ya. Nah, Allah itu Yesus kan gitu. Sejak kapan di KBBI mengatakan bahwa Allah itu nama Yesus? Waduh, ini asem Disinilah kenal ini. perdebatan kita. Nama Tuhan Kakak kok. merujuk. Tunggu. Ini penistaan ini penistaan agama Islam nih. Dalam KBBI, penistaan lah. Ini kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Loh, kok kurang ajar? Ya, kurang ajar lah. Nama orang nama Anda siapa? Saya tanya, nama Anda siapa? Arga. Oke. Ya. Saya punya anjing, saya kasih nama Arga, sopan nggak? Itu karena kakak banyak. Saya tanya. Saya tahu nama Arga, nama Anda. Lalu saya bertemu dengan Anda. Kakak mau Saya ngasih nama tanya, anjing. boleh tidak nama ibu Anda saya berikan kepada nama anjing? Boleh tidak? Disinilah kelemahan Islam. Saya Orang tidak tanya, tahu bukan kelemahan. Kami memuliakan nama Tuhan kami. Enggak, Mohon maaf, enggak, kalau salah. kalian menistakan nama Tuhan kalian, itu urusan kalian. Kami tahu tidak dari akan konsep. izinkan nama Tuhan kami dinista. Nama Tuhan kami diberikan kepada makhluk yang terkutuk di tiang salib. Kami tentu tidak terima. Saya tanya baik-baik sekali lagi nih. Ini sudah mulai menista boleh nih. nggak saya kasih anjing nama Arga, nama mamamu? Itu dari konsepmu berpikir seperti itu, lu udah Saya sarkas. tanya, kenapa Anda? Sarkas Saya kan kamu itu. gini loh. Nama Tuhan saya diberikan kepada manusia terkutuk di tiang salib, saya tidak terima dong. Karena tidak ada kaidah yang membenarkan itu. Anda mau lari ke ujung kulon pun kemanapun, nggak ada kaidah yang membenarkan nama Tuhan saya diberikan kepada makhluk yang terkutuk di tiang salib. Maaf. Wah, Kak, salah lagi kamu ngomong berbicara makhluk. Nah, istilah-istilah Arti kalian makhluk itu apa? yang Saya tanya, arti makhluk apa? Arti makhluk apa? Makhluk artinya apa? Itu luas. Kok makhluk itu luas? Makhluk itu adalah ciptaan. Kholik adalah yang menciptakan. Ketika saya mengimani Tuhanmu yang bernama Yeshua itu adalah makhluk, dan bahkan di kitabmu tertulis juga bahwa dia adalah ciptaan, maka saya masih standing argumen saya itu merujuk kepada kitab Anda, bukan hanya di kitab saya. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau seandainya nama orang tua Anda diberikan kepada hewan peliharaan, saya sopan atau tidak? Itu saja sudah. Kalau hanya nama, silakan. Oke, boleh ya. Inilah beda kita. Tapi Kami jangan bentar. Orang tua saya sama seperti itu. Bentar. Anda justru mengatakan sifat Tuhan saya bersifat manusia. Itu pelecehan itu. Kapan saya Anda tahu bilang, Yesus memiliki sifat manusia. Loh, Tuhan sifat manusia. kalau Anda katakan Allah, itu adalah Yesus, berarti Anda mengatakan Allah adalah nama manusia. Yesus itu Nama, manusia. bukan sifat, Dia lapar. bukan sifat. Loh, Allah itu kan di KBBI nama Tuhan. Anda gimana sih ini orang? Katanya rakyat Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia tapi mengingkari KBBI ini. Anda baca lagi ini KBBI ini. Allah adalah nama, bukan gelar, nama. Nama ini. Di satu sisi kakak memaksa saya paham. Bukan bahasa memaksa. Indonesia. Tapi di satu ini sisi bahasa kamu Yunani. orang mana? Loh, saya bicara Allah. Allah itu bukan bahasa Yunani. Kalau Theos baru bahasa Yunani. Ini gimana sih kok lari-lari konteksnya? Dengar saudara-saudaraku. Apa? Berubahlah. Theos itu artinya God. Apa? Sembahan. Sepadan dengan Elohim. Sepadan dengan ilah. Theos, God, Tuhan, sembahan. Allah adalah nama. Yang salah LAI menerjemahkan kata Theos menjadi Allah. Itu pelecehan. Ini yang sedang dicoba diupayakan untuk dirubah. Kenapa? Tidak ada diksi kata Allah menjadi gelar kecuali ilah. Saya katakan nih, nama Tuhannya umat Islam kalian katakan itu Yesus, itu pelecehan. Pelecehan itu, penistaan itu. Pahami itu.
Nama Tuhan. Kecuali di KBBI dikatakan Allah itu adalah gelar. Jangan kalian mengada-adakan yang tiada. Saya rakyat Indonesia, ikut KBBI misalkannya, ya. Saya ikuti KBBI bahwa Allah adalah Ismul Zat, nama sembahan. Ini nama bukan gelar, nama. Nama. Ketika ada batu yang dipanggil Allah, setiap umat Islam berhak untuk marah. Ketika ada manusia dipanggil Allah, setiap umat Islam berhak untuk marah. Asal Anda tahu, sejak zaman Adam, enkripsi ditemukan, mau tablet Hammurabi, maupun kalian bilang Kristen lebih dulu ada menggunakan kata Allah. Tunjuk kepada saya, ada satu makhluk yang pernah disebut Allah. Tiba-tiba kalian hadir di Indonesia mengatakan bahwa Allah adalah Yesus. Jangan begitu. Gimana kita nggak bertengkar dalam agama? Saya mati-matian pun akan saya pertahankan ini. Ketika di hadapan kami kalian bilang kalau Allah adalah nama Yesus, saya akan menentang kalian sampai saya mati. Karena Allah dalam kamus Cambridge, dalam kamus Oxford, dalam kamus Almonjet yang ditulis oleh Louis Maalef, seorang Katolik sendiri, Allah adalah nama, bukan gelar. Oh, jadi maksud tiba-tiba kakak nama ini, Tuhan dikatakan Yesus. jadi menurut kakak ya, kejadian 1 ayat 27 itu salah. Loh, terjemahan kitab kalian bukan saya yang katakan salah, tapi skolar kalian. Buktinya ada revisi. Kalau tidak ada revisi berarti tidak salah. Kamu tahu tidak berapa kali revisi kitabmu itu? TB1, TB2. Kalau yang menurut saya ya, yang saya pelajari Kak, terjemahan itu tidak akan pernah merubah kata apa yang diterjemahkan. Kok tidak pernah? Oke, saya tanya. Di dalam bahasa Batak tulang artinya apa? Ya tulang, paman. Apa arti tulang? Paman. Paman. Bahasa Indonesia tulang artinya apa? Bahasa Indonesia tulang. Lah, ketika konteksnya kita berbicara tulang dalam arti paman, jangan kita panggil dengan teman-teman. Dengar teman-teman, perhatikan. Perhatikan. Kalau Anda katakan tulang adalah paman dalam bahasa Indonesia, Anda salah. Tadi kamu kakak bilang tulang paman. Jadi gini nih. Jadi teman-teman sebenarnya selama ini teman-teman kalau perhatikan berapa menit? Berapa menit saya diskusi dengan Brother Arga, teman-teman? Saya akan hitung dulu ya. Ini perhatikan ini teman-teman. Ini penting ini teman-teman ketahui. Berapa menit nih? Saya lupa nih berapa menit nih. Perhatikan teman-teman. Yang saya debat itu bukan doktrin dia loh. Bukan imannya, bukan agamanya loh. Tapi penggunaan kaidah bahasa. Ini yang saya debat dari tadi loh. Ketika dia mengatakan bahwa Allah adalah Yesus, saya minta dasarnya apa? Dia tunjuk. Dalam kitab Kejadian. Kok kitab Kejadian jadi Yesus? Kitab Kejadian itu Tuhannya Bani Israel. Yang konon katanya namanya adalah YHWH. Kok jadi Yesus? Kalau kalian secara iman mengimani YHWH adalah Yesus, itu beda lagi tuh. Tapi kalian harus tunjukkan kaidah. Ilmunya dapat dari mana tuh? Tolonglah. Kita, kalau kalian berada di ruang publik, mempertahankan argumen adalah hak saya. Menggunakan kaidah ilmiah adalah cara saya. Tapi tentang imani, oh kamu mau bilang kek, asal jangan terdengar sama umat Islam aja kalian. Allah itu Yesus, oh pasti kami bantah. Apa dasar kalian bilang itu? Terjemahan LAI, wah. Apa dasar? Maka kami tanya nih, LAI menerjemahkan kata Allah menjadi gelar itu datang dari mana ilmunya? Kok kalian bilang saya nggak boleh marah, nama Tuhan saya kok dilecehkan? Ya nggak mau saya. Tidak melecehkan. Nanti kalau loh, kok nggak ngelecehin? Kalau kamu sebagai orang Kristen kami izinkan menyebut kata Allah kepada manusia. Nanti kalau ada agama baru, dia penyembah botol kecap, lalu dia bilang ini adalah Allah saya gara-gara kesalahpahaman yang kalian usung, kami diam gitu. Maksud kita dalam penyebutan. Tunggu dulu, saya tanya kamu. Ketika kalian bilang kata Allah itu adalah nama Tuhanmu, nanti muncul lagi agama baru yang menuhankan hantu belau, lalu mengatakan itu Allah saya, Allah saya. Lalu kami diam gitu. Kata Allah yang adalah nama Tuhan umat Islam, satu-satunya nama Allah, satu-satunya kitab suci yang memuat kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya Al-Quran. Coba tunjuk ke saya.
Tunjukkan satu saja kitab suci selain Al-Quran yang menuliskan bahwa nama Tuhan Allah. Bawa ke saya. Sebelum Al-Quran hadir, boleh. Setelah Al-Quran dibawa. Bawa. Bahasa asli loh. Tahu sebelum Al-Quran pun ada, sebelum Islam pun ada, Allah itu udah sering disebut di Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai gelar atau sebagai nama? Uni, sebentar Uni. Teman-teman Silakan, di Ustaz bawah Hanafi. agak lain ini, jadi untuk penyemangat biar Arga dan Uni Rifa agak semangat dan Komalnya nggak rungkat, tolong di tap layarnya sambil salawat teman-teman. Biar kita tidak mencari kemenangan, tapi kita memberikan informasi tentang kebenaran, baik secara akliyah dan nakliyah. Sambil salawat, sambil tap layar teman-teman. Itu lanjut Uni. Betul kata Ustaz Hanafi, Barakallah teman-teman. Ustaz Hanafi, maaf Uni, saya lagi beli ikan goreng berisik di sini. Lanjut. Pasang. Lanjut. Ya, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua, tanpa sadar kita mendengarkan betapa nama Tuhan kita disematkan kepada manusia yang dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu terkutuk lalu dipanggil dengan Allah. Tidak pernah saya menemukan inskripsi manapun ada makhluk yang dipanggil Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan ketika Allah dikatakan memiliki anak, arasy Allah berguncang, teman-teman. Ini asma mulia, nama Allah disebutkan kepada makhluk, maka wajiblah rasanya mungkin hari ini teman-teman ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim. Kita mensucikan nama Allah, bukan mengizinkan orang lain melecehkan nama Allah. Wajar tidak kita marah? Wajar sebenarnya. Tapi karena untuk menjaga persatuan negara kita, teman-teman, kita hanya bisa mengupayakan yang terbaik. Apa itu? Menjelaskan kepada mereka, kawan-kawan Kristen. Kita jelaskan ke kawan-kawan Kristen, saudaraku, kalian salah. Tapi kalau mereka ngotot, teman-teman, maka istighfar kita, teman-teman. Kita sucikan nama Tuhan kita. Subhanallah. 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 Subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim. Kenapa? Jangan kita terlibat dalam penistaan besar ini, ya Allah. Kami berlepas diri dari orang-orang yang menista namamu, ya Allah. Kami sudah semampu kami memuliakan asmamu, mengatakan tidak ketika asmamu disematkan kepada makhluk yang konon katanya dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mati terkutuk di tiang salib. Tidak rela hati kami, ya Allah, namamu disematkan kepada manusia yang konon katanya mati terkutuk di tiang salib. Ya Allah, kami berupaya dengan semampu kami menyadarkan teman-teman kami Kristen bahwa itu salah, saudaraku. Allah adalah nama Tuhan, ya umat Islam. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini memuat nama Tuhan selain Al-Quran bernama Allah. Silahkan kalian cari kemanapun. Bahkan disepakati secara akademik dalam kamus Oxford, kamus Cambridge, kamus online, kamus manapun bahwa Allah adalah nama Tuhan among Muslim. Tapi teman-teman Kristen kita memaksa menggunakan kata Allah disalahartikan menjadi gelar. Astagfirullahalazim. Ini upaya kita bersama, teman-teman. Makanya komal-komal seperti ini ada. Kita tidak menerima, kenapa? Karena kita tidak akan biarkan nama Tuhan kita dinistak. Karena kita tidak pernah menemukan, bahkan zaman dahulu, teman-teman. Sebelum saya lahir, sebelum Anda lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, tidak ada inskripsi yang bisa kita lihat bahwa ada makhluk bernama Allah. Tidak ada satupun makhluk bernama Allah, baik batu, baik kayu, baik patung. Belum pernah kita menemukan inskripsi manapun. Bentar Kak ya. Oke, silakan bantah saya nanti ya. Tiba-tiba di tahun sekarang gini, ini, Kak. kita tahu saudara kita mengatakan Allah itu nama Yesus. Kak, Astagfirullahaladzim. ngomong ini. Silakan. Ini Kak ya. Ya Kak ya. Saya Saya ngopi. Ini bukan perkara imani saja. Ini perkara sisi akademik yang harus diperjuangkan. Buat apa saya kuliah? Buat apa saya belajar bahasa Ibrani? Buat apa saya belajar bahasa Arab? Kalau pada akhirnya saya mengizinkan orang lain menggunakan nama Tuhan saya kepada manusia. Kak, orang Kristen yang ada di Arab tidak menyebut Allah. Tunjukkan kepada saya dokumen bahwa orang Kristen menyebut kata Allah dan memahami itu adalah gelar. Coba. Enggak usah. Dan itu lebih dulu daripada umat. Loh,
Kenapa kakak sentimen Gimana kali ini? kalau disebut nama Allah? Oke, Ini siap, bukan siap, saya besarkan sentimen. Uni. Tunjukin data, jangan ngomong, data. Oh, Kita diskusi bukan sentimen, kita diskusi loh. Ya diskusi, saya juga kalau kakak semakin panjang ngomong Ya mana? begitu, Coba saya- tunjukkan kepada saya. Kalau masalah LAI, saya sudah katakan berkali-kali. Jangankan kami umat Islam, kritikan terhadap LAI itu bahkan muncul dari kalian. Bahkan kesalahan terjemahan itu pun diakui dengan banyaknya revisi. Anda tahu tidak? Bukti bahwa LAI melakukan kesalahan-kesalahan dalam menerjemah, buktinya ada versi AVB, versi Selaber, versi MILT, versi BIS, versi TL, versi AYT, versi TB, ada revisi. Tahun 2015 direvisi, tahun 2011 direvisi, tahun 1985 direvisi, tahun 1954, tahun 2018 direvisi. Bahkan ada TB baru, TB2. Artinya direvisi. Revisi artinya apa? Adanya perubahan karena adanya kesalahan. Revisi. KBBI lagi nih, kita pakai revisi nih. Aduh, revisi. Itu bukan saya yang bilang kalau terjemahan di kitab kalian banyak salah. Ya. Kita pakai KBBI Kemendikbud. Arti revisi adalah peninjauan pemeriksaan untuk perbaikan. Apa yang perlu diperbaiki kalau tidak ada kesalahan? Ditinjau untuk diperbaiki loh. Lalu kalian bilang terjemahan kami berarti salah. Terjemahan, loh bukan saya yang bilang. Revisi artinya peninjauan untuk perbaikan. Apakah terjemahan kitab kalian direvisi? Loh, gimana ini? Ini apa? Ini apa nih? Terjemahannya direvisi nih. Nih. TB 1974. AYT tahun 2018. TL 1954. Nih revisi terjemahan. Artinya tapi kan tidak tanpa perlu mengubah saya makna. jelaskan. Kok nggak Tidak mengubah mengubah makna? makna. Kok nggak mengubah makna? Anda tahu dalam kitab Amos, dari kata kemuliaan, kecongkakan, kesombongan menjadi kemuliaan. Emang sama kesombongan dengan belum mempelajari kitab Anda, jangan bikin statement lah tidak merubah. Sedangkan kitab Anda antara Septuaginta sama teks Mesora aja berubah makna kok. Itu bukan terjemah, itu bahkan itu adalah teks tertua lagi itu. Yang namanya Antara Yesaya terjemahan 63. pasti beda penulisan pelafalannya. Katanya ini gimana ini? Katanya tidak berubah makna. Anda tahu tidak Yesaya 63 Ya, coba nomor tunjukkan, 9 coba antara tunjukkan. Septuaginta dan teks Mesora aja beda, apalagi terjemahan bahasa Indonesianya. Bentar dulu, saya kasih data. Aduh, ternyata memang berat mengajari saudara Kristen kita daripada ngajarin Berat apa. saudara. Berat saudara-saudara. Kalian sih nggak mau belajar, bantu kami lah umat Islam dengan kalian pelajari kitab kalian, serius loh. Ayolah kaum Kristen, luangkanlah waktu kalian baca kitab kalian, belajar. Biar kami nggak terlalu berat ketika kalian diskusi dengan kami. Loh ini berat banget kami. Kembali lagi kami ke ini, Amos 8 nomor 7 tuh. Buka. Amos 8 nomor 7. Nih. Nih, Anda tahu tidak nih? Nih, Anda bilang tidak merubah makna. Sejak kapan tidak berubah makna ini? Nih. Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub. Dari keangkuhan tiba-tiba di TB menjadi kemuliaan, kebanggaan. Kemudian menjadi kesombongan, kemuliaan. Kok jadi sama kebanggaan, kesombongan, kemuliaan, dan keangkuhan? Itu narasi itu ada yang positif, ada yang negatif loh. Kalau keangkuhan itu negatif, kemuliaan itu positif. Sejak kapan keangkuhan Yakub menjadi kemuliaan Yakub? Ini terjemahan kalian yang punya kasus. banyak orang menganggap keangkuhannya kemuliaannya, banyak orang itu. Apa ini kok banyak orang menganggap? Yang saya tanya secara makna, keangkuhan dengan kemuliaan beda atau sama? Apa itu maknanya itu? Coba. Contoh Jangan manusia lari, kita udah lari ini. Saya cuma Bukan menunjuk. lari. Saya tidak membahas tentang bagaimana Anda memahami Amos 87 ini loh. Karena kalau saya mendengarkan penjelasan Anda, itu adalah asumsi pribadi Anda. Saya tidak peduli itu. Lagian ngapain saya bahas? Saya cuma tunjukkan ada terjemahan yang bahkan merubah makna. Apa itu? Dari kesombongan menjadi kemuliaan, dari Kita baca utuh, kecongkakan kakak. menjadi kebanggaan. Kakakku, kita baca utuh dulu kakakku. Kita baca utuh. Saya lagi nggak tanya Anda tentang pemahaman Anda Amos 87 ini loh. Saya nggak peduli maknanya loh. Saya bukan ingin Nah tahu itu, tafsirnya. di situ perbedaan kita. Di situ Loh, kok di perbedaan situ kita. perbedaan kita. Ini gimana ini? Jangan kita langsung kita
kita bedakan sombong dengan angkuh. Kata angkuh Bukan dan begitu bangga, cara membaca saya tanya, Alkitab. kemuliaan Bukan begitu dengan baca Alkitab. keangkuhan maknanya sama atau enggak? Enggak itu, kita nggak baca itu, kita harus baca konteksnya keseluruhan, jangan Teman-teman kosakatanya. perhatikan ya, Jangan saya mau kosakatanya. ditarik ke dalam gereja ini, maaf saya nggak ikut-ikutan ya, sorry itu doktrin kalian saya nggak peduli. Saya kembali ke tema kita. Tema saya adalah tentang pertanyaan saya yang kita belum clearkan adalah apa maksud Tuhan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar. Itu yang saya tanya. Back to Itu topic. Don't go anywhere. Oke, Ini kalau Umi, itu saya bukan mau saya ikut diskusi. melalui kejadian Johannes, tadi saya jawab. Anda minta izin dulu sama Arga. Bang, Ya. abang masih mau diskusi kah? Ya, bentar biar aku jelaskan yang seperti yang bilang Kak Rifai ini, Kak Rifai yang Iya. menurut saya cerdas ini, ya. Jadi Kak ya, saya berbicara Oke, dari Anda yang mengatakannya. ya dari Alkitab saya berbicara yang dimaksud dengan baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kan begitu yang saya sebutkan tadi. Artinya di situ rupa itu adalah wujud itu sendiri. Oke, berarti wujud Tuhan sudah berwujud manusia dari semula berarti. Wujudnya ya, jangan kita ngomong sifatnya, jangan bilang dia Ya wujud, menikah, ya wujud. dia- Kalau saya bilang wujud ya wujud dong. Kalau saya bilang sifat ya sifat dong. Jangan permain-main bersama saya. Saya Dari paham tadi bahasa kan Indonesia. kita mengembang ke sifat Saya kan dari tadi bicara wujud. Saya bicara wujud, wujud. bentuk. Berarti bentuk Tuhan Oke. sudah seperti manusia sejak semula. Ya, wujud. Oke, sudah. Konsekuensinya sudah tahu? Berarti Tuhan Anda bukan roh ya. Bapak itu adalah manusia. Kok manusia gimana ceritanya? Manusia itu kan artinya adalah Bilang lah. Oke, Tuhan kalau yang gitu orang Kristen, berarti Tuhan yang Anda orang oke, saya Kristen, ganti. biar Berarti pas kalau dulu. Tuhan orangnya Kristen berwujud manusia. Ya, ya udahlah. Tuhannya Kalau saya orang setuju Kristen begitu. sejak Jangan semula, manusia. Bapak itu berwujud manusia ya. Oke, ini Wujud clear, udah manusia. selesai diskusi saya. Saya sudah angkat Dalam nama bendera putih Yesus. ya. Dalam Ya, Yesus. ya teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan ya. Menurut teman kita Arga Silalahi, Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 tadi ya, yang berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar kita, itu berwujud manusia ya. Sudah saya angkat tangan ya. Sudah ya, saya nggak mau bolak-balik lagi nih. Udah clear belum tuh? Ada lagi mau dikoreksi? Biar saya lanjut dengan Johannes. Sudah? Ya, wujud. Sudah. Wujud. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Teman-teman sudah ya, sudah angkat warna merah saya, warna putih saya ya. Bahwa menurut saudara kita Arga, Tuhannya di dalam perjanjian lama itu wujudnya manusia. Saya sudah ketuk palu nih. Teng, teng, teng. Terima kasih brotherku ya. Ada yang ingin dikoreksi dari statement saya brotherku, atau ada kritikan terhadap saya cara diskusi mungkin terlalu keras, Uni terlalu ngeri, Uni menakutkan, Uni saya jadi ngilu atau apa mungkin? Sah. Sah. Ini baru keren di diskusi begini. Ya, saya akan pindah ke Johannes. Saudara Arga boleh standby di sini untuk bertanya tentang Islam. Boleh menjelaskan kembali. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam diksi penyampaian saya mungkin menyakiti hati Anda. Tapi saya bisa bertanggung jawab tentang semua perkataan saya baik di dunia dan di akhirat, karena wajib saya bertanggung jawab tentang apa yang saya ucapkan. Saudara Arga, terima kasih diskusinya luar biasa. Semoga Anda sehat selalu dan tidak bosan diskusi dengan saya, dan mungkin nanti diskusi dengan Ustadz saya, saudari saya Natali, dan siapapun dari kalangan apologet. Silakan Anda mengimani apapun yang Anda imani. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tapi saudara Arga, saya berhak menyampaikan apa yang sudah saya pelajari menggunakan kaidah ilmiah, baik ilmu linguistik, ilmu teologi, ilmu Al-Quran, ulumul hadis, ulumul Quran, atau ilmu tauhid. Saya berhak menyampaikannya karena saya seorang muslimah yang belajar. Prodi saya adalah komunikasi penyiar Islam, relate dengan apa yang saya menjadi keseharian saya, itu diskusi di ruang publik ya. Saya belajar bagaimana seharusnya berkomunikasi. Ingat, saya bukanlah orang yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya berhak untuk membalas setimpal atau mirroring ataupun komparasi. Ketika mirroring yang saya lakukan itu menyakiti hati kalian, silakan kalian laporkan ke kantor polisi karena kalian berhak. Tapi ketika kalian tidak bisa membuktikan itu adalah penistaan, ada akibat karena sebab, maka kalian akan saya laporkan kembali. Itu hak saya sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Bang Arga. Standby dulu. Saya sapa saudara kita Bang Johannes yang ingin masuk dalam ranah dialektika. Sampaikan argumenmu my brother. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Nanti saya akan tanggapi. Silakan.
Gini, Umi, sebenarnya saya agak deg-degan. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan diri Anda. Yohanes Tarigan. Saya Salam kenal. seorang siswa SMA kelas 3. Masya Allah. Saya seorang Kristen lah, pokoknya saya beragama Kristen. Siap, brother. Adikku, anakku mungkin. Anakku nih ya, cocoknya jadi anakku Ya. nih. Ya, silakan Ananda. Ananda Johannes, silakan. Ananda diberi kesempatan di Komal ini untuk bertanya ataupun menjelaskan. Silakan. Pemahaman saya kan juga masih terbatas ya. Saya tadi dengar temanya tadi tentang apa, Umi? Ya, tadi Ananda di sini tempat orang Kristen mendapatkan ilmu tentang Islam seharusnya. Tetapi Ya. saudara kita Arga itu mencoba menjelaskan tentang esensi ketuhanannya. Namun saudara Arga mungkin belum tahu kalau Uni adalah orang yang belajar Kristologi secara autodidak, bahkan mengkaji kitab kalian, bahkan Uni belajar bahasa Ibrani dan juga sedikit-sedikit bahasa Yunani walaupun belum fasih, masih dalam proses belajar. Tapi dalam proses belajar mengajar Uni banyak mendapatkan pembelajaran yang harus Uni sampaikan kepada saudara Arga. Dalam linguistik kata Allah itu bukanlah bahasa Samawi yang bisa dipadankan dengan arti gelar Tuhan, karena dalam bahasa Syriak, Aramaik atau Ibraninya itu Allah atau Eloah, bahasa Arabnya adalah ilah, itu baru tepat. Tapi kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumpah serapah. Jadi saya hanya menyampaikan dalam kaidah linguistik sebatas yang saya pelajari, walaupun saya bukan orang yang berhak mengajar bahasa. Nah, jadi teman-teman yang Kristen boleh bertanya, boleh menyatakan apa pengetahuannya biar kita sama-sama. Saya jadi teman belajar kalian. Saya justru ingin kalian menjadi Kristen yang pintar, menggunakan kaidah bahasa asli kitab kalian dan mengikuti doktrin yang diajarkan bapak-bapak gereja kalian. Saya mengkoreksi Arga karena saya mendapatkan indikator dia bukan Tritunggal, tapi monarki modalism, di mana dia mengakui Tritunggal dengan lisannya, tapi pemahamannya itu oneness. Karena dia mengatakan Bapa adalah Yeshua. Hal ini yang menjadi asbab Mikana dan Agatha berseteru, karena oneness itu mengatakan Yeshua adalah Bapa, Tritunggal mengatakan Yeshua bukanlah Bapa tapi sehakikat. Maka ini doktrin yang sudah bertempur sejak lama. Dan orang-orangnya ada di TikTok ini, kamu kalau lihat boleh Mikana itu oneness, karena dia mengatakan Tritunggal itu ajaran pagan. Justru Agatha mengatakan bahwa oneness itu adalah ajaran yang bidat. Jadi Johannes, silahkan. Mau bertanya tentang pemahaman Uni tentang Kristen atau pemahaman Uni tentang Islam itu boleh. Saya cuman ngedengerin tentang tadi topiknya apa yang dimaksud dengan manusia yang segambar dengan Tuhan kan. Oke, silakan Arga. Arga. Johannes mau menyampaikan pemahamannya boleh? Ya, tapi nanti Uni tanggapi ya. Setiap argumen itu ada konsekuensi logik, my brother. Iya, tapi di sini Silakan. kita kan lagi diskusi bukan debat ya kan, berarti Siap Ananda, nggak ada penolakan siap dalam anakku. argumen. Silakan anakku. Jadi yang saya tahu tuh tentang apa yang dimaksud dengan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan tuh kayak manusia bisa berpikir atau membuat keputusan dan membedakan baik dan buruk. Manusia juga kan punya nilai dan martabat tinggi kan. Nah, setiap orang tuh punya nilai yang tak ternilai karena dia berasal dari Tuhan. Kita semua kan manusia kan ciptaan Tuhan kan, berarti makhluk yang dibilang bahkan lebih, kalau menurut saya kita manusia lebih sempurna daripada malaikat karena kita punya kemampuan sendiri atau kehendak sendiri untuk menentukan baik dan buruk. Nah, Uni catat argumennya ya. Bunda panggil Bunda ya, Nak. Bunda Oke, catat Bunda. argumennya Ananda bahwa tadi yang pertama ini penting sekali ya. Menurut Ananda, manusia lebih sempurna karena punya free will. ya. Tahu Ini free will cuma kan? pendapat Nggak perlu saya. Saya takutnya paham salah arti ya. free will ya. Jadi Tidak perlu Bunda jelaskan arti free will ya, Dek, anak. Kayaknya butuh deh Bunda, takut saya salah. Oke, free will itu kehendak bebas. Artinya kalau siap. dalam kaidah ilmu kita memahami bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, bebas untuk mengikuti Tuhan atau bebas untuk mengingkari Tuhan. Artinya ada kecenderungan itu dalam natur diri manusia gitu. Artinya dia tidak sama seperti robot yang diatur sehingga dia mengikuti begitu saja, begitu. Ya. Jadi itu pahami itu jadi- ya.
Eh, oke Bunda. Jadi sepemahaman saya tuh kayak manusia tuh dipanggil menyerupai Allah tuh bukan dari bentuk fisiknya, tapi mencerminkan sifat-sifat dari Tuhan. Tuhan tuh kan sebenarnya nggak ini sih, Tuhan tuh kan eh, gimana ngomongnya? Nggak terbatas lah. Apa gimana sih? Saya jelasnya. Transenden. Lebih Tuhan tak terbatas. Nggak, iya nggak kita kan manusia kan terbatas, Tuhan tuh nggak terbatas. Manusia kan, terbatas, tapi, Tuhan tidak terbatas. Oke. ya, tapi kita bisa mencerminkan seperti belas kasihnya Tuhan, keadilan dan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kayak dari Tuhan sabar untuk melihat hamba-hambanya melakukan dosa, tapi dia masih bisa mengampuni hamba-hambanya itu walaupun udah berdosa. Dia masih bisa menerima hambanya yang kembali kepada dia walaupun telah, misalnya saya udah ngegereja nggak berapa lama, tapi Tuhan tetap terima saya walaupun saya udah berbuat dosa. Oke, izin Johannes sebentar. Teman-teman Muslim ya, yang mengata-ngatai Tuhannya orang Kristen saya mute ya, walaupun saya akan kesusahan dan akan mengganggu diskusi. Moderator minta tolong, saya tidak mau kita sama-sama nyemplung ke neraka gara-gara kita izinkan saudara kita Muslim menghujat. Bentar adikku, anakku. Maaf anakku ya. Kalau ada datanya kayak Mbak Anik nih, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan di Bible, itu ada datanya. Saya tidak mute. Tapi kalau seandainya seperti tadi Yesus adalah bulldog, itu tuh saya tidak terima ya, karena itu saya mengizinkan itu. Al-Quran larang, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah ya. Tolong teman-teman jangan bawa saya dan Ustadz Hanafi ke neraka bersama kalian ya, jangan ya. Ya, jangan. Kalau orang Kristen menghujat, biarkan saja. Kenapa? Kecuali dia menghujat Allah, Rasul, baru kita ini. Tapi kalau menghujat pribadi saya, biarkan saja. Biarkan saja. Ya, kalau cuma salam satu batu, biarkan saja. Ya, biarkan saja itu ya. Tapi kalau namanya begini nih, mohon maaf nih, Muhammad cabul Allah SWT batu. Nah, itu kan penghujatan terhadap baginda. Ya, ini diblokir nih. Saya contohkan ya, saya blokir. Ya, tolong moderator bantu. Mbak Melani sayang, bantu dong ya. Bantu. Semoga itu jihad antum juga para moderator ya. Para moderator Ustadz Abuya, jihad antum adalah mengkondusifkan komal ini ya. Karena jangan sampai Ustadz Hanafi dan saya ikut nyemplung dengan Abuya gara-gara membiarkan antum semua. Kenapa nggak dari tadi di-kick? Baru sadar. Saya baru sadar ya. Ya, silakan Johannes lanjut. Ada 3 statement yang Bunda catat anakku. Ada lagi? Iya Bunda. Paling itu aja sih Bunda. Contoh dalam kehidupan kalau emang manusia tuh serupa dengan Tuhan tuh, contoh kayak ketika seseorang mengampuni orang lain, dia tuh mencerminkan sifat Tuhan yang penuh dengan kasih, kayak gitu sih Bunda. Oke, mungkin Bunda akan mencoba untuk membawa sudut pandang Islam dulu. Nanti baru kita komparasi ya. Terlepas dari perbedaan kita, nanti itu pilihan kamu. Pertama, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan sembahan yang memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Artinya adalah tidak ada yang semisal. Bukan hanya zat atau entitas itu, tapi juga sifat. Tidak ada yang sama yang dapat mencerminkan sifat Tuhan itu, tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena ketika kita mengasihi, tentu dengan keterbatasan. Ketika kita mencintai, tentu dengan keterbatasan. Ketika kita membenci pun tentu dengan keterbatasan. Karena kita terbatas. Contoh, kalau kamu membenci seseorang, belum tentu kamu benar dengan kebencianmu itu loh. Karena kamu tidak tahu niat orang itu untuk apa melakukan hal yang kamu benci. Misal kamu akan lihat suatu saat ada seorang bapak menampar anaknya. Secara mata, kasat mata, kamu benci dengan bapak itu karena kamu lihat melakukan kekerasan. Ini saya kasih kamu bagaimana cara berpikirnya nih. Ya, kamu lihat bapak menampar anak, kamu benci dengan bapak itu. Jahat ini bapak ini karena kamu posisinya sebagai seorang anak. Dia menampar. Tapi kamu ternyata tidak diberikan kemampuan melihat sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Artinya kamu tidak melihat sebab dan akibat. Kamu tak punya kemampuan untuk melihat kenapa bapak tersebut menampar anaknya dan apa akan terjadi ketika bapak itu telah menampar anaknya. Kamu tidak melihat itu. Tapi yang mampu menyaksikan itu dan mengetahui itu hanya Allah. Maka kebencianmu kepada bapak itu bisa jadi tidak benar.
Karena ternyata Allah tidak benci dengan bapak itu, justru Allah suka dengan apa yang dilakukan bapak itu. Kenapa? Bisa jadi bapak itu akan menjadi asbab anaknya menjadi sukses ke depan. Jadi artinya tidak ada yang mampu mencerminkan sifat Tuhan, kan sifat Tuhan itu maha. Oke. Ya Josafat, kalau menaik saya naikkan ya. Artinya tidak bisa di dalam Islam itu satupun manusia itu memiliki mencerminkan sifat Tuhan, tak tercerminkan. Kenapa? Sifat Tuhan itu dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Kalau ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, maka dia tuman Tuhan ke manusia-manusiaan, manusia ketuhan-tuhanan. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ketuhanan. Ini cuma kita berdua. Ini cuma kita berdua. Ini cuma kita berdua. Jangan diturunkan. Dengarkan. Yang ada artinya aja, ada penjelasannya aja. Anda nanya saya paham apa tidak, kan? dengar. Bisa manusia lakukan itu? Kalau menurut Josafat ya, minta permintaan naik, saya nggak bisa jambak kamu, ya Yohanes. Oke. Gini Bunda, saya ngejelasin sepemahaman saya. Tadi kan Bunda bilang apa tadi? Bunuh diri ya? Atau apa tadi? Sorry, menyerahkan nyawanya kan dalam bahasa teologi kalian? Enggak, yang tadi barusan Bunda omongin. Ya, kalau menyerahkan nyawa itu sama dengan bundir itu dalam bahasa Indonesianya itu. Bunda. Sama itu. Bunuh diri sama pengorbanan itu kan beda. Jadi itu nggak bisa dianggap sebagai bunuh diri. Pengorbanan dengan bundir itu beda dalam konteks situasi dan kondisi, betul? Pengorbanan Betul. itu dilakukan oleh orang mengorbankan dirinya. Yesus dikatakan bundir tidak? Saya tanya sama kamu. Yesus menginginkan tidak kematiannya? Kalau menginginkan atau tidak, aduh, saya juga terbatas ya ilmu keagamaannya. Jadi saya takut salah. Nah, Kalau kalau kurang seandainya tahu menggunakan kaidah begini nih, bisakah Yesus dikatakan membunuh dirinya? Saya katakan bisa. Pertama, orang yang bundir ini adalah orang, nih ya, saya kasih KBBI aja ya. Nih. Ya, kita pakai kata KBBI, definisinya. Bundir, menghilangkan, mencabut, mematikan, menghapus, itu membunuh. Diri adalah personal. Maka kalau bundir di sini tidak dijelaskan bunuh diri secara langsung, tapi bundir artinya menghabisi nyawa sendiri, membiarkan diri sendiri mati. Contoh kalau orang berada di rel kereta, dia membiarkan dirinya mati. Dia tidak melakukan upaya perlindungan terhadap dirinya agar dia tidak mati, tapi dia membiarkan dirinya dihabisi. Atau dia menyengajakan diri untuk menghabisi nyawanya, seperti meminum racun. Atau dia melompat dari gedung tinggi, atau menghabisi nyawanya sendiri dengan upaya. Dia mengupayakan mati. Pertanyaan saya, Yesus menginginkan tidak kematiannya? Anda kan tidak bisa jawab. Maka kalau saya katakan, bisa tidak Yesus menyelamatkan dirinya ketika hendak dihabisi? Saya tanya sama Anda, bisa tidak? Kenapa? Bisa tidak Yesus menyelamatkan dirinya ketika dia hendak dihabisi? Menurut Anda? Bisa. Bisa. Dia lakukan tidak? Bisa. Tidak. Oke. Ya sudah, fik. Dia memang menginginkan kematian ke dirinya. Karena dia mampu menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak lakukan. Sama, orang-orang yang ada di rel kereta api itu mampu nggak menyelamatkan dirinya? Mampu kalau kakinya digerakkan untuk berlari. Tapi dia berlari nggak? Tidak. Dia membiarkan. Tapi gimana konsepnya kalau satu nyawa ditukar sama ribuan nyawa? Tidak masalah, ini namanya penumbalan. Anda tahu arti tumbal? Tahu arti tumbal? KBBI lagi ya. Tumbal ya. Kita pakai tumbal nih, KBBI. Tumbal, sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, atau korban, persembahan untuk memperoleh sesuatu yang baik. Maka Yesus adalah tumbal. Anda akui itu, Yesus tumbal. Kalau disebut tumbal sih saya nggak setuju ya. Cuman saya definisi tumbal saya ulangi ya. Definisi tumbal ya. Tumbal artinya adalah korban persembahan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan saya, Yesus itu tipologi korban persembahan nggak?
Bukan, tapi saya nggak bisa ngejelasin. Oh, berarti doktrin anak domba gagal di sini ya. Anda tidak mengimani doktrin anak domba. Bahwa Yesus itu penggenapan dari persembahan perjanjian lama berarti. Saya kurang ini lagi. Nah, jadi gini, setiap statement gini Anandaku. Kalau betul ingin belajar Ya, kekristenan, ikuti teologi Anda, sampaikan di publik, nanti saya yang akan berdiskusi dengan Anda. Saya lihat kemampuan Anda tentang memahami teologi sangat kurang. Saran Bunda adalah belajar dulu. Ananda boleh belajar menggunakan teologi Kristen yang Ananda denomnya sekarang ini, boleh, silakan. Ajukan nanti ke saya. Kita diskusi. Ananda boleh belajar autodidak atau menggunakan penalaran rasio Ananda. Baca kitab Ananda. Ya, itu hak Ananda. Karena saya mau pergi nge-gym, ya, saya mau olahraga, mungkin saya hanya sekitar paling lama 10 menit lagi. Silakan Ananda ada pertanyaan tentang Islam, boleh. Saya mau nge-gym. Saya mau menjaga diri saya, menjaga kesehatan saya. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan gimana terakhir. ngomongnya? Ini dari pengalaman saya juga. Di lingkungan saya tuh entah kenapa, saya gimana ya ngomongnya? Saya takut ntar dibilang penistaan agama atau gimana. Entah kenapa Nanti kita luruskan. saudara-saudara saya Muslim tuh kayak benci banget sama penganut agama saya. Coba kalau ada masalah, bentar. Kalau Anda bilang ada saudara Anda Muslim membenci kalian, koreksi diri. Apa kesalahan kalian? Jangan-jangan kalian yang membuat orang benci ya. Jadi jangan salahkan orang yang benci dulu. Kalau seandainya ada orang benci sama kita, bentar. Kita tuh layaknya tuh begini loh. Jangan melulu melihat orang yang benci ke kita. Coba koreksi diri. Apakah kalian sudah baik? Atau jangan-jangan memang kelakuan kalian yang bikin orang benci kan? Jangan salahkan orang yang benci. Benci itu adalah hak. Benci sayang itu hak. Saya membenci siapa aja itu hak saya. Tapi pernyataan ini harus kita telusuri nih. Apa karena kalian dibenci karena kebenaran kalian? Saya tidak terima itu. Tapi jangan-jangan memang kelakuan kalian yang nggak bener kan? Saya nggak tahu. Makanya harus ada kasusnya. Bawakan mereka ke sini. Bawakan mereka yang benci itu. Saya bisa interogasi tuh. Kenapa kau benci dengan mereka? Karena dia Kristen. Itu salah tuh. Tapi jangan-jangan kenapa kalian benci? Habisnya mereka makan B2. Habis itu sampahnya dibuang sembarangan. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu itu. Jadi jangan bawa masalah ke hadapan saya. Karena saya bukan orang yang harus menyelesaikan masalah kalian. Ya. Karena dalam Islam itu, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang kalian. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan, kalian dibenci, itu normal. Tapi kalau kalian tidak melakukan kejahatan, kalian dibenci, itu tidak normal. Dan saya tidak bisa memberi penilaian karena saya tidak tahu masalah kalian, ya. Jadi Yohanes, mohon maaf nih ya, saya tidak mengatakan ini penistaan, tapi bisa jadi ini asumsi. Kamu harus bisa membuktikan siapa nama orang yang membenci kalian, apa alasan mereka benci, dan bagaimana bentuk kebenciannya. Itu laporkan kepada kepolisian, mereka yang berwenang itu. Ya, ketika kebencian seseorang menjadi asbab kerugian bagi kalian, kalian berhak melaporkan ke kantor polisi. Ya, begitu adekku. Jadi saya tidak gampang percaya dengan statement-statement mereka membenci saya. Ya, bisa jadi memang kelakuan kok kayak hantu, ya kan? Ya kan? Jadi kita ini kalau dibenci kita ada dua. Bukti yang kuat ya. Yes, kalau Unirifa dibenci orang Kristen wajar. Kenapa? Unirifa kan mendebat agama, mendebat pemikiran orang-orang Kristen. Wajar. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang di hadapan Unirifa tuh blunder. Akhirnya orang-orang sesamanya wajarlah sakit hati. Bukan karena kejahatan Unirifa. Emang Unirifa jahat ngapain? Pernah Unirifa nginjak-nginjak Bible seperti Sofiatul? Pernah Unirifa toyol-toyol kepala Yesus yang adalah patungnya? Tidak pernah. Pernah nggak Unirifa mengutuk Yesus tanpa mengutip kitab Galatia? Tidak. Pernah nggak saya menghujat tanpa dasar kitab diisi di kitab kalian? Tidak. Maka ketika saya dibenci, fik, bukan karena kejahatan saya. Kalau memang saya jahat dibenci, apa kejahatan saya? Buktikan. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mau membicarakan orang lain harus tahu kasusnya. Apalagi saya bukan polisi. Sedangkan di kantor polisi saya, ketika kita ngadu di kantor polisi saja kita bisa ngadu, Pak saya disakiti itu, emang langsung ditangkap sama polisi? Enggak lah. Ada undangan klarifikasi dulu, ada gelar perkara dulu, ada pembuktian, bahkan nggak langsung masuk penjara. Di pengadilan dulu dibuktikan, ada didatangkan ahli-ahli, termasuk nggak ini namanya kejahatan. Nggak bisa sembarangan, kita di negara Indonesia bro. Walaupun nanti pada akhirnya ada yang bilang, ya karena uang dia bisa dijebloskan. Itu lain lagi tuh. Kalau Anda didiskriminasi karena kebenaran, ingat ajaran Anda Yohanes, pikul salib. Harusnya Anda bangga pikul salib. Ketika Anda benar, Anda benar, tidak mengikuti kaidah salah, lalu Anda dipersekusi, itu adalah apa yang diterapkan oleh agama Anda seharusnya. Apa itu pikul salib? Kalau dalam Islam jihad fisabilillah. Harusnya bangga dong ketika benar dipersekusi, dapat pahala dong. Kalau kami dapat pahala, Anda dapat apa kalau pikul salib?
Di Kristen kalau pikul salib dapat apa? Masuk surga. Kalau nggak pikul salib tetap masuk surga. Ya udah nggak usah pikul salib aja lah. Kalau pikul salib dengan nggak pikul salib sama-sama masuk surga. Ngapain pikul salib? Capek kali. Kalau kami beda. Enggak. Kualitas orang yang jihad fisabilillah dengan orang yang tidak berjihad fisabilillah beda. Jadi adil Tuhan kami. Udahlah, si jengkol hadapi yang lain saja ya. Karena saya jengkol ini bagi saya apa ya? Orang-orang yang Orang Kristen hanya perlu itu dikasihani pasti ya. mikul salib. Udah. Mikul salib bukan Kristen. Ya, jengkol dulu, turun dulu ya. Iya. Kalau saya kalau Johannes pikul saya salib fokus. itu dapat keselamatan. Oh, Keselamatan. Udah ya? Kalau Johannes tidak pikul salib tetap selamat. seharusnya sih enggak ya, soalnya kita kalau nggak mikul Oh, berarti salib sama seluruh aja orang nggak Kristen mau- harus pikul salib. Berarti kalau ada orang Kristen yang tidak pikul salib nggak selamat. Konsep pikul salib yang Bunda tahu itu apa tadi? Konsep pikul salib yang saya tahu bukan pikul salib dalam makna beneran, karena nggak mungkin emang kalian disalib, siapa yang nyalib kalian? Pikul salib artinya adalah apabila pipi kalian ditampar kiri, kasih yang kanan, ada yang ngajak kalian jalan 1 mil, kalian jalan 2 mil. Kalian artinya apa? Ya kalian harus tersiksa karena Yesus. Jadi kalau kalian disakiti, dihujat, kalian nggak boleh ngadu. Kalian tahan itu, pikul itu. Oke. Jangan ngadu-ngadu ke sana sini, jangan cerewet, jangan cengeng. Saya tersakiti, jangan pikul salib. Seperti saya, Itu yang saya bakal katakan jihad fisabilillah, jahada, dari kata jahada. Apa arti jihad fisabilillah? Jihad di jalan Allah, jahada, bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh memerangi kebodohan. Maka saya nggak takut dengan apapun. Kalau saya masuk penjara gara-gara saya memerangi kebodohan, itu yang namanya saya biarkan Allah yang menjadi pembela saya. Karena apa? Ulama saya, jangankan ulama saya, Nabi saya saja diboikot dari kampung halamannya loh, gara-gara menyampaikan Al-Quran. Tuhan kalian yang kami nabikan itu dihabisi. Nabi-nabi terdahulu dihabisi karena menyampaikan kebenaran. Kenapa saya harus takut? Nabi saya yang dipilih Allah saja, yang dimuliakan Allah saja mendapatkan. Nabi Ibrahim pernah dibakar kok. Nabi Yunus pernah masuk perut ikan kok. Nabi Daud bahkan Nabi Ayub bahkan mendapatkan kemalangan-kemalangan kok. Lalu saya hanya manusia biasa. Ketika saya bilang saya berjihad fisabilillah, menyampaikan kebenaran, dilaporkan ke polisi, saya langsung takut. Saya bohong kalau gitu. Kalau saya menangis di hadapan kalian, saya penjara. Tapi kalau saya menangis karena saya, ya nangis itu ada sebab loh. Saya menangis karena sedih melihat manusia mempersekusi orang yang tidak terbukti salah, itu hak. Sebagaimana saya menangis ada yang meninggal, itu manusiawi. Tapi kalau saya nangis karena kaget, kawan-kawan, aku dikepung orang Islam, kawan-kawan, kawan-kawan. Datang kawan-kawan, dikepung orang Kristen aku, kawan-kawan. Padahal berkata sebelumnya, laki-laki Batak itu rasa takutnya telah ditanam di Danau Toba. Giliran dikepung orang Islam, kawan-kawan, panggil kawan-kawan, kumpul kawan-kawan. Aku dikepung orang Islam aku, kawan-kawan. Itu namanya munafik. Kalau saya dipanggil polisi, kalau saya punya uang saya datang. Tapi kalau saya nggak punya uang saya nggak datang. Saya nggak memaksakan diri. Nggak perlu saya ngutang terus bayar pengacara mahal-mahal buat membela saya, nggak perlu. Ngapain saya bayar pengacara mahal-mahal? Untuk apa? Tapi kalau ada yang membantu, Rifa, saya pengacara akan membela kamu. Itu bantuan dari Allah. Saya terima. Tapi nggak perlu saya nangis-nangis. Bang Glenn, aku nggak punya uang buat bayar Bang Glenn. Tolonglah bela aku Bang Glenn. Nggak perlu. Tidak perlu. Kata Rasulullah saya ajarkan, cukup Allah jadi pembela kita. Saya nggak, kalaupun tidak ada pengacara yang mendampingi saya, maka insya Allah itu terbaik bagi saya. Karena apa? Saya yang berbuat, saya yang harus bertanggung jawab. Ketika para penyidik bertanya, kau menghina Yesus? Kapan? Ini videonya? Mana? Kau menghina ini? Penghinanya di mana? Oh, kau bilang dia sama dengan kelamin. Saya menyampaikan apa yang disampaikan pendeta. Berarti itu penghinaan. Ya udah kau menghina. Ya udah, tolonglah juga tangkap Mikana yang mengatakan Trinitas itu adalah ajaran pagan. Jangan cuma saya aja. Saya berhak melapor ini. Saya merasa tersakiti nih karena ketidakadilan berlaku ke saya. Begitu braderku ya. Udah ya, saya mau nge-gym. Johannes, kalau mau bertanya tentang Islam nih sama Ustadz Muhammad Hanafi nih, guru saya, kamu tanya ke beliau tentang Islam ya. Cukup Dan Bunda, makasih ilmunya. iya, kalau mau lanjut diskusi ada saudari saya juga yang adalah mu'alaf,
yang mantan Kristen yang juga menguasai Biblos ya, juga bisa bernalar dan juga bisa menjelaskan sedikit-sedikit tentang Islam sama seperti saya sedikit-sedikit ya, namanya Natalia Iriani. Silakan Anda berdiskusi dengan saudari saya Natalia, silakan Anda berdiskusi dengan Bang Dan. Mau nge-gym, mau membesarkan otot. Wah, Ya biar lanjut ketemu nih, sama semangat Budiman nih. nanti saya nggak, biar nanti ketemu Budiman saya nggak takut bertengkar sama dia karena dia kayaknya mau ngajak berantem nih Pak Budiman nih. Ya Bunda, saya keluar dulu ya. Makasih atas ilmunya, Tuhan Yesus. Ya, memberkati. anakku. Mau kemana Bang Yohanes? Sibuk Mau tak? belajar UTBK, Bang. Saya bentar Ya, lagi dia mau- masih sekolah, dia masih sekolah. Oh Ustaz iya Abu iya Yan. iya iya. Masih Ya udah, ada. ini ada opungmu ini. Budiman ini opungmu ini. Kagak sembuh-sembuh Pak Yohanes. Ustaz Abu ya, izin ya, saya mungkin closing statement. Ya. Lanjut Oni, Fadol. Saya closing statement buat Abuya, saudaraku pemilik Komal yang aku cintai karena Allah. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk membuka Komal seperti ini, menjadi wasilah, menjadi asbab cerdasnya manusia, kemudian menjadi wasilah kembalinya ke fitrah manusia-manusia yang tersesat dikarenakan orang tuanya. Dan Ustadz Hanafi, guruku ya, ustadku, kembali lagi nanti after saya datang bulannya selesai, nanti saya setor hafalan lagi ustadku. Dan selalu berikanlah ilmu-ilmu Islam, semoga kita menjadi wasilah banyaknya orang kembali kepada fitrahnya. Saudariku Natalia juga tetaplah berjuang dalam ranah dialektika lintas iman, sebarkan kemana-mana tentang diskusi kita. Bang Dias dan Bang Dalbo juga seperti itu ya. Dan juga Budiman, kalau kamu berantem tunggu ototku besar dulu ya. Aku mau izin dulu, mau nge-gym dulu ya. Lanjut ya. Baik teman-teman muslim dan muslimah, mohon maaf kalau ada kata salah. Kesalahan mutlak datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Mutlak kebenaran datang dari Al-Quran. Buat teman-teman Kristen, kembali lagi saya tekankan, hak kalian melaporkan orang yang meresahkan kalian itu hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Dengan catatan kalian mampu buktikan bahwa memang betul saya menista. Kalaupun saya harus dipenjara, apa yang mau dikata? Lebih baik saya dihukum penjara hanya sekitar paling lama ya 5 tahun di Indonesia, ketimbang saya harus 40.000 tahun menderita di neraka karena berbuat tidak adil kepada kalian yang adalah ciptaan Allah walaupun tidak menyembah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kepada Allah saya memohon ampun atas apa yang saya lakukan ketika itu adalah sebuah kesalahan. Kepada kalian saya memohon maaf dan kalian berhak luruskan saya. Tapi kalau kalian tidak bisa tunjukkan mana yang benar, jangan ajari saya kalau saya salah. Silakan Ustadz Hanafi, ada nasihat buat saya, silakan. Nasihatnya satu, tetap semangat dan jangan pernah yang namanya berhenti untuk mendengarkan kritikan. Justru Siap, Ustadzku. Al-Quran itu tidak pernah yang namanya Al-Quran itu nggak anti kritik. Justru bahkan Allah bilang, kalaulah memang benar ada perbedaan di Al-Quran, silahkan cari. Itu ditantang. Begitulah teman-teman debater muslim, laki atau perempuan. Kalau ada kekeliruan para debaters muslim ini, sampai para guru-guru semuanya, kritik. Tapi kritik yang membangun. Karena kita pengen menyelamatkan orang seluruhnya. Karena kalian adalah satu Adam dan juga Hawa. Kita sama-sama manusia. Dan saya tidak ada kalimat kecuali satu. Saya rindu kalian bersama-sama untuk masuk surga. Siapapun kalian, selagi kalian itu ciptaan Allah, bersama-sama kita mencari kebenaran. Amin. Tanpa ada yang namanya hujatan, tanpa ada yang namanya hina-hinaan. Karena musuh kalian adalah Bible kalian sendiri. Itu yang selama ini saya pelajari. Jadi buat teman Kristen harus pahami tugas kami di sini, karena dari saking cintanya kami kepada kalian, yang Buddha, yang Hindu, yang ateis, yang agnostik, kami cinta pada kalian. Kami ingin bersama-sama bahagia dunia dan akhirat. Begitulah dakwah kami. Lanjut yang lainnya. Ya, izin saya turun, Ustadz Abuya, guruku, dan juga guruku Ustadz Muhammad Hanafi, Bang Dalbo, my brother, Dias juga my brother, Natali Utiku, dan juga Pak Budiman ya. Kalau mau berantem nanti tunggu dulu, aku habis nge-gym ya. Bang Denny juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Salam, selamat pagi. Ya, Pak Denny, Orang-orang yang selamat dicintai. siang. Pak Budiman, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Budiman, buka kamera Pak Budiman. Ingat, Pak Budiman naik Komal saya kagak buka kamera, kagak enak. Pak Budiman. Ya. Opung, buka kamera dulu, buka kamera.
Pak, woi. Ini Budiman ini kenapa? Lagi di mana kau? Iya, kagak ada suara kau. Tuh typing di bawah, suara hilang. Ada, udah ada suara. Nah, bagus sekarang. Buka kamera Pak Budiman, ayo. Ya nanti aja santai dulu. Iya, silakan biar enak diskusinya. Diskusi santai tengah hari, Nah, Ustaz Hanafi lagi di jalan. Izin turun juga ya, saya lagi di jalan kendaraan. Nanti kalau bisa sempat saya masuk lagi. Izin semuanya. Siap Ustaz Duna. Denny dan Sehat-sehat. semuanya, Budiman, sehat-sehat selalu dan semua. Kata Allah fi dzulli hayati barakati ulumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh lihat Pak Budiman sudah disandingkan sama Mbak Natali. Ayo. Sandingkan. Sera. Sayang sekali ya dia sudah sayang sekali itu perempuan sudah turun. Nah, santai-santai Bang IDN ini Iya, Pak Protestan Denny. apa Katolik? Bang IND. Saya Kristen. Protestan. Ya Protestan. Kristen Oke, ya, Protestan. siap. Gini saja, karena memang sudah turun, nanti di lain waktu insya Allah Uni sering kok naik komal, Abang bisa naik lagi. Barangkali Abang ini kebetulan ada Mbak Natali, nih beliau juga seorang mualaf gitu kan. Tentunya cerdas. Pasti dong, cerdas dong. Ya, silahkan sama Mbak Natali aja, sama-sama perempuan. Siapa di sini yang perempuan juga? Siapa yang perempuan juga? Enggak kan ini IND ini cari Uni, kan Uni perempuan, Mbak Natali juga Oh perempuan. iya. Kirain ada yang duduk di sini perempuan selain aku. Ternyata nyari sendiri. Kayaknya hostnya salah logika ya. Kayaknya saya nggak cari perempuan. Enggak, Pak IND bisa buka kamera enggak, Pak? Bisa, bentar ya. Oke, mantap. Nah, ini gua suka nih Kristen kayak gini nih, santun. Iya. Mantap. Perlu diluruskan beberapa hal ya. Saya nggak cari wanita. Jadi tadi bukan salah ya. Jadi kalau mention wanita itu salah ya. Enggak, aduh siapa juga? Dia kira apa sih? Makanya gara-gara yang mencari wanita, makanya ngapain mention wanita? Bukan bilang kamu mencari wanita, kamu cari Unirifa. Unirifa itu juga dari golongan wanita. Nah, di sini juga Tapi ada saya. khususnya saya cari dia, bukan cari wanita. Gitu Kenapa loh. ini orang ya Salah naik-naik logikanya. kejang-kejang? Sok kecakapan banget sih muka peta ini, aduh. Aduh, muslimah mau hina ya? Waduh. Cucok Cin, kenapa ini orang kok cucok? Ya ampun cucok. Pantesan dia sensi nggak mau cari cewek, soalnya dia cucok. Oh, mencerca lagi. Apa sih cucok? Apa sih cucok? Ad hominem. Apaan sih Jeng? Bang Aduh, Ede, jangan gitu, jangan gitu ya. Bentar. Izin, abang laki-laki ya. Abang ini lagi berbicara sama Tuh, dia perempuan. ngomong, Coba dia ngomong hargai di mute, perempuan. nggak tahu. Hargai perempuan. Kita Dia- fokus ke pembahasan. Fokus. Lanjut, Mbak Natali. Dia nggak terima soalnya Ustadz, ada perempuan tuh kan dia jadinya merasa tersaingi gitu loh. Itu kan tuh, Itu dia ngomel terus dia. dari tadi tuh mulutnya aja dari tadi. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya ada hiburan kayak gini siang bolong? Ini aku salah masuk room gimana ya? Gimana Pak Denny? Pak Denny Iya, jangan gitulah, Pak Denny Enggak, jangan. gitu, Pak Denny. ini judulnya klinik mencerdaskan oten. Aku kan jenius. Oh ya nggak apa-apa Pak Denny. Nanti Pak Denny biar mencerdaskan oten-oten ini contohnya di atas itu Pak Denny. Aduh beda sama Pak Denny tuh dia itu. Aduh Wah, parah itu. parah itu ya Pak Denny ya. Aduh parah itu. Aduh. Tapi gimana instruksi Mbak Natali jangan Ngamuk, disogok, Pak Denny jangan disogok, jangan. Lanjut, Mbak Natali. nih? Oh iya ya. Pak Denny biasanya sukanya ini soalnya main amplop biasanya Pak Denny. Iya, lagi error jadi sekarang lagi nggak bisa. Oh iya ya nggak apa-apa Pak Denny. Amplopnya ditebelin aja dulu Pak. Itu orang nyerocos sendiri, Siap, kasihan kali dikumpulin gue dulu liatnya. ya. IND ini kenapa ya naik komal udah kayak gitu Ende, ya ngapain ampun. kok marah-marah? Saya mau debat substansi kalau berani. Ayo mau nggak? Jangan murahan orang, biar hinaan murahan doang. Apa sih ini orang? Jangan hinaan murahan doang. Dari tadi mau bilang saya apa? Nggak tahu deh macem-macem deh. Dia punya implikasinya. Apa sih? Ih lagi dapet kayaknya, aduh. Tuh. Nah itu Tuh tidak kan? hinaan tuh. Tuh lagi dapet ya.
Tuh, Dapat hinaan kan dapat tuh, macam-macam, hinaan tuh. dapat Roh Kudus ya kan. Aduh, ternyata kayak Dapat- gini ya Natalia gini ya. Dapat Aduh. makanan. Aduh, ih ketawanya. Ih. Aduh, debat. Aduh. Sebentar. Pak Denny ini gimana Pak Denny? Ini dari Kristen kayak gitu Pak Denny. Aduh gimana ya Pak Denny ya jelasinnya. Ya, perlu Malu nggak, Pak diobatin. Denny? Perlu diobatin gitu. Ya Allah, ini aduh. Suntik. Suntik. Pak Budiman aja sampai batuk-batuk tuh lihat ini. Kenapa kita dapat hiburan gini siang bolong ya? Parah ini. Muslimah penghina. Siapa yang ngehina sih? Ngehina apa? Apa yang dihina? Dari tadi kamu menghina. Menghina apa? Tapi nggak apa-apa. Menurut muslimah katanya kalau dihina berarti nanti kamu yang kena dosanya, jadi nggak apa-apa. Ngehina apa sih? Kok suka fitnah ya? Kenapa suka fitnah? Naik komal kenapa fitnah orang ngehina gitu? Emang apa sih yang dihina? Oh, saya fitnah ya. Oh gitu, tambah lagi fitnah kamu. Ketawa. Aduh, tambah lagi fitnah kamu. Ya ampun. Iya, saya mau berapa dosa. Bang Dalbo mau maju mau bungkus ini Bang Dalbo mau bungkus ini Bang Dalbo. Kayaknya Bang Dalbo aja Saya mau lah lihat yang kamu bungkus. akumulasi berapa dosa hari ini. Bang Dalbo aja dia yang bungkus nih, lucu nih kayaknya nih. Kenapa mau takut Tambah lagi. Nah, izin ini koma gua kok jadi kayak koma emak-emak euy. Makanya aku suruh Bang Dalbo aja yang maju Iya, benar, gitu benar, kan. benar. Kali aja dia jadi kalem biasa kan, kalau yang cucok gitu kan sama Pak laki-laki Yende, kan jadi coba kalem. Anda berdialog sama mantan pendeta pendeta Dalbo, silakan. Sebelum kita lanjut, saya supaya tidak tersinggung saudara, saya harus panggil apa ini? Mbak apa paman? Paman atau mbak ini? Saya panggil Pak. Nah, kalau saya lihat dari tampilannya, ini Malah cibi-cibi gatal-gatal ini. dia. Enggak, dia malah gatal kepalanya malah gatal guys. Grogi dia lihat Bang Dalbo. Saya kan mau menghormati Dinda Natalia supaya apa ya? Supaya kesannya bagaimana ya? Saya harus panggil apa nih? Mau debatin saya? Mbak apa tante? Ya. Mau debatin saya, tapi mulai dengan hinaan kayak gitu. Siapa yang hina? Atau gini aja, panggil aja paman ya. Oke. Ini orang nggak ada ilmunya nih orang itu. Ya, tapi ini barang langka loh. Oh iya barang Ini langka. manusia langka. Bentar. Gua mulai nanti gua serahkan ke Bang Dalbo, Bang IND. Bang IND ini sebagai seorang Kristen. Ini ada berapa Bang? Tuhannya ada berapa Bang IND? Ada apa? Apa tujuan apa? Tuhan Bang IND ada berapa? Tuhan saya ada berapa? Jadi mau debat substansi nih, udah mau mulai nggak? Iya kita mulai, ayo biar kagak, jangan kayak mama ngomong kagak jelas. Ayo. Nah, itu kan lagi tuh kayak gitu. Udahlah kalau baperan turun aja lah mak aku baperan. Jangan ini. Ini barang aneh loh, langka ini. Oh ya barang langka sih, nggak apa-apa Bang Dalbo bungkus aja. 5 tahun, 10 tahun kita berdebat, belum tentu kita bisa mendapatkan manusia seperti ini. Oh dia takut sama Bang Dalbo, dia takut mau turun Bang Dalbo, dia takut. Janganlah. Tuh kan Tante, kabur kan. Kok gitu? Tante. Ayo teman-teman, di tap layarnya jangan lupa di follow akun yang ada di atas ya, di follow. Kalau boleh di copy lah. Iya. Saya tutup cam dulu. Kemana tadi manusia cacingan itu? Nah dia gini Bang Dalbo, heran gua lihat cowok yang melambai kayak gitu langsung wah semangat dia. Bang Ibes, ada apa Bang Ibes? Pak, ngeri gua. Naikkan lagi, ini ada Ibes. Naikkan lagi. Enggak, tadi gua buka akun 3 kali, 3-3 ke band Darah Yesus. Metong semuanya akun. 3-3-nya ke band kok bisa? Oh iya? Ya kok bisa? Ya biasalah. Yang naik nanya kejang-kejang gue yang di band. Oh gitu. Kelakuan Kristen kayak gitu, dia yang nanya, dia yang kejang-kejang.
yang nanya kita cuman ngejawab ya sesuai keinginan katanya. Berarti kan kalau kita dibilang nggak bisa jawab, berarti dia tahu jawabannya, iya kan? Cinta Oke, indah. abangku, Bang Rasid, ini ada Budiman dan Pak Denny. Pak Pak Denny Budiman nggak usah coba dimonitor dulu Pak Budiman. Kalau Pak Denny, dia tukang poligami, nggak apa-apa lah, dia nggak usah lah. Tukang poligami. Iya nih si Budiman nih, Budiman namanya Budiman, kagak Budiman. Oke, Gimana, lanjut Pak Pak? Budiman, udah bisa buka kamera belum Pak Budiman? Silakan. Belum Masih bisa. belum. Nah, pasti gak pakai celana. Lanjut, gak apa-apa, lanjut. Ini lagi apa ini? Lagi istirahat ini juga paling sebentar. Enggak, lagi ini Pak, lagi mempertanyakan Tuhan katanya Tuhan 3 tapi 1 itu gimana itu modelannya? Coba jelasin Pak. Siapa yang bilang katanya Tuhan 3 tapi 1? Ya itu Tritunggal itu apa? Tri itu apa? Tunggal itu apa? Chat saudara-saudara maju. Tri itu 3, tunggal maksudnya 1 gitu. Tunggal itu apa? Tunggal itu 1 apa 2? 1. 1. Nah, jadi Tuhan 3 tapi 1, betul nggak? Ya, dalam arti Tritunggal ya gitu. Iya. Betul kan berarti? Tuhan 3 Iya. tapi 1. 3 tapi 1. Nah, itu bisa nggak dijelasin itu gimana modelnya? Tuhan 3 tapi 1. Kalau menjelaskan itu harus ada data. Coba datanya Pak, gimana Pak? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, dan hidup di antara kita, macam orang ketiga. Ada 3 yang bersaksi tentang diriku, dirinya, dirimunya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, ada merpati turun dari langit, ada suara dari langit. Nah, suara siapa itu? Ayo. Menurut pemahaman kamu suara siapa itu? Nah, itu suara siapa dari Bapak? Coba jelasin, Pak. Pada saat Yesus dibaptis, ada suara dari langit terdengar. Padahal Yesus lagi dibaptis. Nah, itu suara siapa Ya. itu? Nggak ada dijelaskan di Alkitab suara siapa itu. Suara siapa itu? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa jawab suara siapa itu. Itu suara Yesus apa bukan? Menurut Bapak? Tidak ada dijelaskan suara Tuhan, suara Yesus, suara merpati, suara apa yang nggak dijelaskan Alkitab. Saya nggak bisa jawab. Suara Yesus. Jadi nggak jelas ya, Pak ya? Suara siapa ya? Loh, ngapain aku menjawab yang tidak ada yang dijelaskan? Saya nggak mau pakai asumsi. Ya dah, ya kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak jelaskan di sini, Pak? Mengenai tentang pembaptisan. Coba apa? Kenapa Dulu dibaptis? dibaptis. Kenapa ada Sesuai dengan baptis persial di kitab. Kenapa ada Sesuai dengan diciprat-ciprat persial sama dia dicelupin? kitab. Penjelasannya itu semua sesuai dengan persial kitab. Oke, penjelasannya Iya. sesuai dengan versi Alkitab. Iya, Di Alkitab iya. di mana adanya Tritunggal, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Lantas Bapak ini Protestan apa Katolik, Pak? Protestan. Protestan. Di mana ada Tritunggal tertulis dalam Bible, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Bapak Tuhan kan? Siapa yang menuhankan? Iya. Saya juga- Kenapa dia bisa saya juga- jadi Tuhan kalau gitu? Saya juga bisa meyakini di situ juru selamat dan utusan. Oke, bagaimana caranya bisa Bapak meyakini dia adalah juru selamat dan dia utusan? Dari Yohanes 14 ayat 6. Oh, ya ada 14 ayat 66. Lantas, apakah bukan Bapak 66. Yesus? Apakah Yesus di 6. mata Bapak itu? Apakah Yesus di mata Bapak itu seorang Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah hidup dan akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapak tanpa melalui aku. Berarti dia ada jalan. Dia harus dilewatin, betul? Tanpa melalui, kan melalui itu. Yesus di sini. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kita ngelewatin Yesus. Betul? Ya. Bahwa itu pribadi dia bukan ajarannya dia. Semua. Oh, itu apa itu maksudnya pribadi dia? Apa itu? Pribadi yang lain Pribadi kah? Yesus, bukan cuma ajarannya, pribadi dia. Nah, pribadi Yesus dengan ajarannya sama atau tidak? Ajaran dengan pribadi
maksudnya sama. Ingat Pak Budiman, ingat saya sangat suka dengan Pak Budiman ketika jujur, dan Pak Budiman saya rasa selama berdiskusi jarang berdusta. Jadi kalau ada, kalau tidak ada, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu baru dijelaskan. Lanjut. Bapak ada Bible Pak di situ Pak? Karena Nggak Bapak ada, orangnya. saya lagi di lokasi kerja ini, saya nggak ada Bibel. Ya, oke. Saya suka barusan statement Bapak karena Bapak orangnya Alkitabiah. Kira-kira kalau Yesus mengatakan dengarkanlah apa yang aku katakan, jangan dengarkan orang lain, menurut Bapak akan tetap mengikuti Yesus? Iya. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu dia bersaksi tentang dirinya sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Menurut Bapak bagaimana statementnya nih? Aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar Pak Budiman memperoleh hidup yang kekal. Ya betul. Yang menjadi pertanyaan di situ apa? Oke, pertanyaannya, Bapak mengikuti kata-kata Yesus atau mengikuti orang-orang yang di luar Yesus, Pak? Saya tidak mengikuti si Paulus, saya mengikuti Yesus. Bapak mengikuti Yesus. Berarti di mata Bapak Yesus bukan Tuhan, betul? Sesuai dengan persyaratan kitab, Yesus adalah juru selamat dan utusan. Enggak usah mantap. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah utusan. Ketika Bapak mengatakan Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan, berarti Bapak sudah menjadi Bapak sudah menempatkan kodratnya Yesus sebagai utusan. Betul? Ya. Nah, kodratnya Yesus sebagai utusan lantas seperti apa di mata Bapak Paulus ini, Pak? Paulus mulai dari kisah para rasul sampai Filemon itu kan itu kesaksian dia. Kesaksian dia. Menurut Bapak itu bohongan atau beneran? Ya, ada juga yang benar, ada juga mana yang kuambil dari situ, kutip yang sesuai dengan keimanan saya. Saya ambil mana yang tidak perlu ya saya buang gitu. Oke, statement Yesus mengatakan tapi tetap fokus kepada Yesus karena Yesus itulah juru selamat saya. Betul. Kalau Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, menurut Bapak itu benar apa enggak? Sesudah yang terjadi benar. Sesudah yang apa sudah terjadi. Loh, jadi Bapak menganggap Yesus itu Tuhan? Kan Yesus bangkit. Kalau Yesus, kalau ada kesaksian yang mengatakan karena kesolehannya dalam berdoa, Yesus berdoa dengan ratap tangis karena dia percaya bahwa Bapa mampu menyelamatkan dia dari kematian, karena kesolehannya doanya didengarkan. Terus dia seorang Yesus percaya kalau Bapa mampu menyelamatkannya dari kematian. Nah, karena kesolehan Yesus, dia diselamatkan dari kematian. Ya, terus lanjut. Nah, ternyata Yesus diselamatkan dari kematian. Nggak sempat Yesus mati, Pak. Oke, nggak sempat Yesus mati. Betul. Sekarang saya tanya sama yang mati itu siapa? Yang mati itu bukan Yesus, Pak. Siapa gitu loh? Coba tunjukkan datanya. Masa kamu mengklaim tapi nggak bisa kamu bertanggung jawab kan? Siap. Saya bertanggung jawab, Pak. Tenang aja, Pak. Saya orang yang bertanggung jawab kok. Untung gua nggak pernah ngambilin anak orang, jadi gua nggak perlu tanggung jawab. Gini, pada saat Yesus hidup di dunia ini, Bapak yakin kalau Yesus itu orang yang jujur? Ya. Bapak yakin Yesus itu adalah orang yang baik, orang yang benar? Iya, yang sekarang gini, yang disalib itu siapa? Itu dulu selesaikan. Kita konfirmasi, Pak. Kita konfirmasi, Pak. Bapak yakin selesaikan dulu itu yang disalib itu siapa gitu loh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bapak yakin Yesus itu jangan lari kemana-mana. Betul. Nggak lari, Pak. Saya di sini, Pak. Gini, Pak. Iya. Pembicaraan ini jangan lari kemana-mana. Siapa yang disalibkan itu? Tadi aku mengklaim bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalibkan siapa? Iya, Pak. Bible Bapak yang ngomong. Bapak siapa tunjukkan gitu. Bapak yakin Yesus orang benar. Bapak yakin Yesus bukan orang fasik. Di dalam Bible Bapak, orang fasik akan menggantikan orang yang baik, orang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Sepakat? Nggak usah cocomologi. Kita di lingkungan perjanjian baru dulu. Nggak usah cocomologi perjanjian lama. Sekarang tunjukkan dulu siapa yang disalibkan itu gitu loh. Oke. Siapa nih? Kak Natali? Paulus yang disalib. Enggak.
orang fasik akan menggantikan orang yang baik, pengkhianat akan menggantikan orang benar. Nah, kira-kira kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus orang fasik. Kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus pengkhianat. Setuju? Saya tidak setuju dengan narasimu. Yang saya minta sama kamu sekarang ini, siapa yang disalibkan itu aja, nggak usah kemana-mana. Oke. Yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan orang yang baik. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Orang itu banyak. Namanya siapa? Oke, siapa pengkhianat di antara sekitar Yesus, Pak? Siapa pengkhianat di sekitar Yesus? Berarti si Yudas yang kau masuk disalibkan. Di mana datanya? Itu. Bapak yang ngomong, Pak. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Di mana? Tunjukkan datanya. Apa, Pak? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Lah itu, Pak. Pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Di mana datanya? Lah itu, Bapak belum. Namanya di mana? Enggak, datanya itu seperti ini, Bapak. Yudas telah menggantikan Yesus disalibkan. Datanya seperti di mana ada? Oh, Bapak pengennya tertulis secara red. Iya. Karena ini semua tuh suruh buat narasimu sendiri ini dia, semua suruh buat cocomologi sendiri. gitu loh. Cocomologi. Oke. Cocomologi itu kan berarti dengan cerita dongeng gitu loh. Oke. Saya salut kepada Bapak ketika dipuji oleh Buya Strong mengatakan Bapak ini orang jujur dalam berdiskusi. Dari tadi saya terpukau dengan penjelasan Bapak, kalau tidak alkitabiah Bapak tidak mau. Tapi begitu saya baca statementnya Paulus, Bapak bilang itu yang terjadi. Jadi sebenarnya dari awal ini Bapak ini, di mata Bapak ini Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu dulu sebenarnya. Nggak usah lari kemana, udah kujelaskan tadi, ia adalah juru selamat. Nggak usah lari kemana, nggak usah mundur-mundur. Itu udah apa tadi, itu udah lewat. Maju terus. Udah lewat ya. Yang tadi udah amat ya gitu ya. Nggak usah mutar-mutar gitu loh, nggak usah mutar-mutar. Oke, sebentar Pak, sebentar. Tunjukkan namanya siapa. Oh, kalau namanya nggak ada, Pak. Ada, bentar, ada Bang. Siapa? Oke, silakan Kanateli. Dari Bible dia sendiri, Bang, tenang aja, Bang. Bentar ya, habis ini aku izin mau sholat sama jemput anak bentar ya guys, aku cuma sebentar, paling 1 menit aja ini. Oke, ini lihat dulu ya Matius 27 yang kelima ya, ayat 5. Kalau di sini dari narasi ayatnya ini kan menceritakan tentang kematian Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat ya, ini kan tentang kematiannya Yudas. Oke. Kematian Yudas di mana sih Yudas? Diam dulu. Di mana di situ Yudas disalibkan? Di sini. Di mana? Yudas disalibkan di mana? Iya Pak Budiman. Iya, ini saya tunjukkan berdasarkan literasi. Iya, Emang Karis tadi ini nggak ada yang bisa jangan dipercaya. panik ya. Tadi Buya Strong bilang orang baik, orang jujur, begini-gini juga sama. Ini ya sumbernya ya Pak Budiman, bisa buka juga ya Alkitab Sabda. Saya lagi di luar nggak bisa buka Alkitab. Ya udah, ini aku buka. Iya, makanya melotot aja. Yesus disalibkan. Bapak buka juga sama aja, nggak ada bedanya. Ya, matanya melotot, telinganya udah digedein selebar telinga gajah. Iya, santai kau Natalia. Kita lihat ke bawah lagi. Kamu tunjukkan kelembutanmu, jangan ini. Iya Pak Budiman, sabar. Santai. Sabar, ini saya mulai ke bawah lagi Pak Budiman. Kamu itu kan makhluk yang lemah lembut gitu loh. Sabar ya, ini Matius 27:5 udah kelihatan ya catatanku live-nya ya. Iya, mana bersih baca. Iya Pak Budiman. Iya, ini pelan-pelan ya Pak Budiman. Udah, berserak siap. Oke. Matius mengatakan bahwa Yudas itu menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas. Diam dulu. Ini detik-detik yang mencengangkan, yang mengguncang ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Oke, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara diapain ini, digoreng, bukan, disalibkan. Dengan cara disalibkan ya. Gimana Pak Budiman? Sudah pelan-pelan ternyata mati
dengan Matius berapa tadi? menggantung pada masa itu hanya Matius berapa dilakukan tadi? dengan cara disalibkan. Matius berapa tadi? Matius berapa? Matius 27 ayat yang kelima. Bisa dilihat catatan Oke. nilainya ya. Bentar, Ini, saya Pak. cek dulu, Matius saya 27 bantu. ayat kelima. Saya bantu Pak, biar kanan kiri mata Bapak. Biar kanan kiri mata Bapak. Nih Pak nih. Dengan cara disalibkan ya. Berserak nggak tuh? Berserak. Gimana caranya bikin lo? Berserak ya. Ya, berserak nggak tuh? Nih, suka kali aku data-data kayak begini. Suka Minta mana dong. Yudas disalibkan? Nih, mana kata-kata Yudas? Nih Yudas, ini disalibkan. Ini Yudas, ini disalibkan. Nah. Di situ tidak ada kata disalibkan, di situ menggantung diri. Dari mana kau data mana kau ambil ini? Di situ, maaf. saya udah buka barusan, saya udah buka. Di situ tidak ada kata salib. Ini apa? Data dari mana kau ambil itu? Data dari Alkitab Sabda. Ayo, apa lu? Nih, Alkitab Sabda. Alkitab Di situ dituliskan menggantung diri. Menggantung diri. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Disekerelol ke bawah, di zoom, disekerelol ketemu. Disalibkan. Siapa disalibkan? Yudas. Yudas, Yudas gak bahaya taiku re. Ya Allah, gak bahaya taiku. Aduh, ya udah lanjut ya, sebentar. Yang, Disalibkan. aduh, sebentar ya, Abang Ibes. Sebentar ya, saya izin dulu, jangan diturunin. Saya cuma izin dulu sholat sama jemput anak. Lanjut diskusi. Oke. Siap, sama Bang Ibes, saya juga mau izin sholat, jangan diturunin. Lanjut. Habis kalian sholat, nanti hostnya kalau sudah sholat konfirmasi ke saya juga mau sholat rencananya. Siap Bang Ibes. Tapi Oke. instruksi dulu Ya. untuk Pak Budiman. Ya. Pak Budiman, Ya, Pak Budiman. ada Bentar. ada kena A. Sama sa Yudas. Ya, ada kena U. Dan ada kena A. Kita tamu dari mana? Dan ada kena A. Kita lanjut sama nanti, sa. kita lanjut nanti. Hah? Kita lanjut nanti. Biar saya ambil dulu data dari apa nanti. Nanti malam aja. Ini datamu ini dari mana nih? Saya nggak tahu juga datamu ini. Dari Matius 27 sama bagi 5, 27 bagi 5 mendapatkan ya dapat U dan dapat A tambah sa Yudas. Kau nyanyi apa nangis ini? Aduh, aku mau pamit jadi ketawa terus gara-gara Bang Ibes. Yuk santai lah gitulah, santai. Ini dibilang nyanyi enggak, nangis enggak? Enggak, Pak. Ini namanya mengeja, Pak. Ya dapat U, dapat A, dal dapat A tambah sa Yudas. Disalibkan. Gimana, Pak? Iya, kita bahas lagi, santai. Disalibkan, oke. Kita saya ikutin apa mah? Iya. Apakah ada di situ kata ada apa kata teks di situ bahwa disalibkan itu dia menggantikan Yesus? Saya tanya dulu kamu. Ada enggak? Ya udah, sekarang ini aja pilihannya. Bapak mau Yesus pengkhianat? Hah? Bapak mau Yesus pengkhianat? Bapak mau Yudas pengkhianat? Di sini dikatakan, gue masih muka gue nunjuk-nunjuk ke layar. Gak apa-apa, santai aja. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kita ulangin. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bang Ibes, bentar, gua sebelum sholat, bentar dulu, gua sapa dulu. Oh, Pak Adi, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Buya, selamat siang. Oke, Ya, Pak selamat Adi. siang, Pak. Thank you. Karena orangnya sudah berbeda. Pak Adi ini, Pak Selamat Budiman siang. ini dari tadi memang lagi jauh dari data mungkin ya.
Tapi ya ingat Pak Budiman, saya di awal tadi mengatakan Pak Budiman Kristen jujur. Jangan ngecewain saya lah, jangan. Nah, untuk Pak Adi sebelum saya sholat, Pak Adi boleh gak saya mendengarkan lagi ini supaya Pak Budiman tahu bahasa roh setengah menit aja Pak Adi. Enggak. Saya nggak maksa loh. Awas, jangan bilang saya maksa, Pak Adi. Sholat Abu ya, sholat. Iya. Bentar dulu, bentar. Jangan jadi framing ya bagi teman-teman yang mendengar yang di atas ya. Iya, lanjut Pak Adi. Setengah menit silakan. Oke. Iya nak kata-kata kasih kaya kalalalala bala ya kata kaya sialalala ya nalalala ya dan ya lama. Haleluya. Nah, dengarkan tuh Pak Budiman. Nah, mampus. Nah, lanjut. Lanjutnya saya sholat dulu, Bro Adi ya semuanya. Saya izin sholat, lanjut. Iya. Loh, ini Bang Adi itu komunikasi sama siapa barusan itu? Hah? Iya, ini kan karunia bahasa roh Bang Budiman. Oh, bahasa roh dari mana? Itu. Iya, di dalam karismatik kan ada karunia bahasa roh diajarkan. Bahasa roh dari mana? Dari iblis apa dari Tuhan? Ya dari Allah lah. Kita orang percaya masuk dari iblis. Allah yang mana ini? Allah Bapaknya Tuhan Yesus. Oh, di mana Tuhan mengajarkan aku berbahasa roh kepada siapa yang menyembah saya dan mengikuti saya? Ada enggak datanya? Hah? Yang berbahasa roh itu adalah di orang-orang mana yang ada Tuhan mengajarkan kepada umatnya harus berbahasa roh? Ada enggak datanya? Tunjukkan datanya. Enggak, keharusan itu enggak ada. Cuma karena saya haus. Iya, karena saya haus akan kebenaran. Dan saya menerima kekuatan ketika berbahasa roh, makanya saya menerima itu, gitu dia. Oh, berarti kamu haus terus berbahasa roh, rohnya itu entah dari mana, belum bisa kita simpulkan. Begitu kan jadinya kan? Udah, karena itu kan tertulis dalam kitab 1 Korintus. Apa tulisannya? 1 Korintus berapa ya, kan? Pak tulisannya tadi Pak? Rabalalalalala. Coba tunjukkan dulu. Apa tulisannya itu? Nah, ini berbicara bahasa roh. Betul, Pak Edi. Di 1 Korintus 12 nomor 10. Dunia bahasa roh itu. Iya. Tapi aslinya dinyatakan dalam kitab suci. Cuma memahaminya. Ini aja nih udah mulai roh ngelawan nih. Protestan dari mana? Protestan aja. Yang penting Protestan. Namanya Protestan, pasti protes lah. Ini 1 Korintus 12 nomor 10. Di dalam kekristenan kan kalau 1 Korintus sudah mulai 14 Bang, kalau menjadi dasar yang berbahasa. 1 Korintus 14 nomor. Bentar ya. Banyak, Bes. Ada 1 Korintus 13 nomor 1, nomor 2, bahasa baru, semua bahasa. Nah, 1 Korintus berapa, Bang Dalbo? 1 Korintus 13 nomor 1. 1 Korintus 13 nomor 1. Gue mau lihat tadi beberapa balalala gitu. Penasaran? Enggak ada begitu, enggak ada. Enggak, saya ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong. Hah? Aku sama dengan. Enggak, izin Bang Rasid, Bang Dalbo izin. Saya baru dari air nih, bentar Pak Adi. Ini di bawah juga banyak Kristen yang belum tahu. Mungkin satu kali lagi 1 menit, jangan setengah menit, terlalu sebentar, 1 menit. Sekali lagi kita dengarkan baik-baik. Kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik, pasang telinga. Silakan Bro Adi, silakan. Nanti jadi
Enggak, aman. Budiman, dengarkan kau Budiman. Silakan Bro Adi, silakan. Dengan hikmat, Bro Adi, ingat dengan hikmat. Ayo Bro Adi, silakan. Budiman mulai terhanyut, Bang. Dimulai, silakan Bro. Akan mulai kata-kata kayak nalambalayan dan kata-kata yasil Jadi membuat aku tidur.